Ya, selamat malam. Sorry, tadi ada kesalahan teknis. Ya, kita akan mulai sebentar lagi. Yes, Ya, akhirnya. sekarang bisa. Nah, ya selamat malam. Gitu. Kita Iya. mau ketemu Albert kayak susahnya cari jodoh. Kayak susahnya cari jodoh ya, buset deh. Memang Iya, iya, mencari iya, iya. jodoh tuh susahnya kayak gini, Bet. Kita reka-reka, kita udah persiapan, kita mau nembak, Betul, meleset. betul. Iya, iya, iya. Saya lebih Itulah bisa yang menjiwai itu, namanya. Kak Sam. Bisa Jangan memahami. dijiwai, jangan Oh, dijiwai, jangan dijiwai. Nanti lu mainnya, nanti kalau sampai gagal sakit jiwa. Jangan main jiwa, oke, ya. oke. Jangan main jiwa, ya. Iya, iya. Iya, Oke. main jari aja, main tombol. Wes, selamat Iya, malam, Kak malam. Randy. Woi, Kak Randy senyum-senyum. Apa kabar, Oke. Kak Randy? Kabar luar biasa. Wih, kita baru pertama kali nih, IG Live Ya, bertiga. Wah, ya. Betul. Makasih ya Kak Sam, makasih Kak Randy yang sudah menemani ngobrol-ngobrol malam hari ini. Tadi saya sampaikan eh, di awal tadi kalau beban saya lebih berat malam hari ini Kak Sam. Karena oke. tuntutannya teman-teman saya harus segera praktek dari ilmunya Kak Sam malam hari ini. Don't worry, kan udah bayar sama saya. Pokoknya kalau udah bayar biasanya langsung dapet deh gitu. Kan artinya Jadi, ini namanya sesajennya udah cukup, pasti dapet lah. ya, supaya strateginya jangan susah-susah Kak Sam. Oke, Strateginya ya gampang. kita malam hari ini bahas tentang mencari, menemukan dan menentukan pasangan hidup, gitu. Nah, Ya, gitu Kak Sam. Nah, sip, gimana sip, Kak sip. Sam? Apakah ini ada apa ya Kak Sam? Strateginya gitu, masing-masing fase awal nih Kak Sam, gitu. Dan sebelum mungkin dijawab Kak Sam, saya mau tanya, ini supaya apa ya pendengarnya juga lebih comfort gitu ya, lebih merasa nggak salah ruangan gitu. Kalau zaman dulu orang tua dulu katanya kalau cowok itu yang dapat hak memilih, kalau cewek itu yang dipilih gitu. Nah, kira-kira supaya yang cewek-cewek juga dengerin gitu ya. Wah, ini jangan-jangan topiknya bukan untuk saya ini, topiknya untuk cowok aja ini. Ini kira-kira bisa didengerin sama cewek. Oke. Gini, Bet. Supaya kita nggak boleh dong, baru menit pertama langsung udah dikeluarin masa lamarannya, ya nggak boleh. Kita yang namanya jual mahal, yang namanya kita pelan-pelan, ya. Jadi saya nggak bakalan langsung nih menjawab. Buat teman-teman yang udah bergabung, harap sabar nih ya, jangan ninggalin IG Live ini. Karena nanti akan diberikan strateginya rada-rada nggak langsung sekarang ya. 3 jam Tapi lagi kita gitu ya, Kak. pemanasan dulu, Iya.
Pemanasannya tadi pertanyaannya Mas Albert, Ade Albert dikatakan bahwa ini yang namanya yang aktif ini hanya pria saja atau yang wanita gitu ya. Jadi hak pilih itu apakah hanya pria atau wanita. Nah, di dalam hal kita mencari, memilih dan menemukan dan nanti memutuskan dan sebagainya, ini harus dua sisi, si pria dan si wanita. Ya, jangan wanita meneng-meneng aja, pokoknya tenang, nanti Tuhan sediakan, gak usah dipikirin, nanti datang sendiri. Jangan. Yang pria apalagi nggak boleh. Pria juga mesti ngerti, aktif ya, yang namanya mencari, memilih, menemukan dan sebagainya itu ya. Dan yang kedua nih Albert, ini belum ditanya tapi saya jawab ya, namanya juga kita kebelet jadi kita duluan ya. Kapan kita baru mulai memikirkan pilihan? Nah sekarang saya nanya nih Albert, jadi bukan kamu doang nanya saya. Albert, kapan seorang pria atau wanita boleh mulai memikirkan untuk mulai mencari, memilih, dan menentukan pasangan hidup? Saya nanya Mas Albert. Kalau Mas Albert nggak bisa jawab, kita ask a friend. Randy jawab. Oke. Saya enaknya mewakili yang belum tahu aja ya Kak Sam. Terserah. Pokoknya lu undang gua, lu cari masalah ya. Biasanya kan gua jadi host. Kalau gua jadi tamu, ya itu urusan lu cari masalah. Gua balik nanya, ya. Lu yang jawab gitu. Ya, sebabnya macam-macam versi ya. Makin lama dulu makin belajar diajar di gereja gitu, makin takut pacaran Kak Sam. Makin takut ini katanya kalau sudah dewasa gitu, sudah bertumbuh secara rohani, sudah ini gitu Kak Sam. Ada yang berkata usia, atau kadang ada yang berkata sudah menentukan kapan nikahnya dulu, jadi baru siap-siap untuk pacaran begitu Kak Sam. Oh, Kak Randy gimana? Jadi usianya kapan dong? Belum dijawab nih usianya. Kalau usia katanya relatif gitu, kembali ke ini karena ukuran kedewasaan, kesiapan mental, terus rencana untuk menikah kapan, itu relatif gitu Kak Sam. Oke. Kalau Randy kata kalau sudah juga bisa bekerja, baru mulai mikir, baru mulai cari gitu ya? Iya Kak Sam. Oke, kalau Randy? Untuk mencari pasangan gitu kayak. Mulai mikir, mulai cari, mulai proses. Mulai mikir, mulai cari, mulai proses yang aku istilahnya pernah tahu dan yang aku sebagai pelaku juga Kak ya. Jadi itu akhir kuliah semester 6, semester 7, semester 8 gitu ya, saat istilahnya menjelang mau kerja juga. Jadi udah usia cukup, bisa terbilang cukup matang lah, karena memang saat itu aku termasuk yang lebih suka main bareng teman dan lain-lain daripada ngurusin soal romansa gitu ya. Dan dari sekitaran itu paling enggak juga udah bisa lebih berpikir enggak tentang diri sendiri doang, tapi punya pikiran-pikiran juga ada lah ya untuk bangun keluarga tuh seperti apa sih. Oke, jadi habis kuliah kesimpulannya. Iya, kalau aku sih kurang lebih usia-usia itu. Jadi lu ke restoran kalau ditanya mau single, mobil, lu nggak tersinggung ya waktu itu ya? Kayak iklannya si ya, kayak iklan Albert. Enggak sih. Nggak tersinggung ya? Si Albert ngomong-ngomong udah tersinggung berapa ratus kali dia ya? Oke, gini, Bet. Sorry, tadi mau ngomong apa? Enggak, maksudnya siapa tahu Kak Randy juga ada pertanyaan nih ke Kak Sam. Gak bisa, dia pasti mati angin kalau nanya gua. Ya. Gua belum pernah nih jadi tamu. Udah pernah 2 kali, jadi gua baru nikmati banget. Gua lagi ngejailin gua punya host ya.
Selamat Supaya menikmati. orang tertarik untuk jadiin gue narasumber lagi. Jadi gini, Bet. Yang namanya seorang manusia butuh pasangan hidup itu memang sesuatu yang misteri ya, sesuatu yang sangat alamiah, sesuatu yang sangat apa ya? Ada yang dini dari masih muda dia udah ada dorongan, tapi ada yang udah sampai umur 17-18 juga belum ada ya kayak si Randy itu tadi. Itu sebenarnya berkembang dari kebutuhan emosional di keluarga. Jadi kalau di keluarga dia kebutuhan emosionalnya cukup, dia nggak terlalu cari. Tapi kalau di emosional di keluarganya kurang, dia seperti spon, dia pasti larinya pengen cari pacar gitu. Makanya ada yang dari SD, SMP 1 pun udah cari pacar. Karena ada kebutuhan emosional. Nah, jadi kalau untuk yang kasus seperti itu, kita anggap nggak standar ya. Jadi itu adalah kondisi-kondisi tertentu, disclaimer-nya bahwa ini adalah kondisi-kondisi yang memang nggak standar, yang memang perlu perhatian, perlu penanganan khusus. Nah, itu kita ngomong di sesi lain lah. Tapi kalau di dalam sesi yang kali ini kita bahas sesuatu yang sifatnya umum ya. Yang wajar. Nah, salah satu yang umum adalah ketika seseorang mulai menyadari bahwa dia sudah mulai apa ya, berpikirnya mulai lengkap. Nah, menurut ilmu pendidikan dan perkembangan manusia, yang namanya seseorang akil balik dan lengkap ini juga masih terus relatif ya. Artinya relatif nggak terlalu beragam, tapi ada range-nya lah ya. Ada yang bilang umur sekian sampai sekian gitu ya. Kita anggap aja lah, kalau Albert kan seorang guru nih. Kalau yang Albert pahami sebagai seorang guru, seorang yang disebut akil balik umur berapa? Secara umum. Secara umum ya mulai kalau sekarang secara fisik mereka puber itu ya. Kalau remaja nah, secara mental dong, secara mental dong. Secara mental ya. Secara mental ya. Wah. Generasi bisa beda-beda sekarang ya. Kalau ukurannya tanggung jawab dan ini relatif ya. Saya juga masih ngelihat apa ya? Menurut peraturan pemerintah yang boleh nikah umur tertentu toh. Dan itu merupakan batas toh. Coba berapa umur yang? Karena saya mendingan saya lemparkan Mas Albert yakini umur berapa gitu. Kalau pria untuk pria ya. Di 21 kali ya. Umur pria 21 menikah. Berarti kalau kita mundurin 3 tahun lah ya. Itu berarti umur 18 ya. Kenapa 3 tahun? Ya artinya mulai dari proses pencarian sampai mendapatkan butuh 3 sampai 4 tahun lah teman-teman ya. Jadi sebutlah umur 17, sebutlah umur 16 ya. Kita mulai berproses. Ini kita mulai berproses. Ya kalau ibarat sekolah nih atau ibarat ikut apapun ini namanya mendaftarkan diri gitu ya. Kita mendaftarkan diri, kita berproses. Nah, lalu ketika sudah sedang berproses, nanti salah satu goalnya adalah tentunya mempersiapkan pernikahan, kan gitu ya? Nah, sebutlah seseorang mulai umur 16. Ya, umur 17 ya, kita sebut aja 16-17. 16-17 ini artinya diharapkan seseorang pria ya ini ya, udah mulai dewasa, mulai memikirkan tentang hal-hal yang lebih real, tentang hidup ini perlu bertanggung jawab, hidup ini perlu begini begitu. Nah, sejalan dengan perkembangan itu artinya kan dia memang belum siap. Kalau dia nikah 16 itu belum siap, tapi kan dia sedang berproses. Nah, boleh menghadapi namanya langkah pertama. Karena ada 3 langkah nih, Bet. Untuk kita sampai nanti mempersiapkan nikah itu, ya ada 3 langkah. Jadi kalau sampai pas nikahnya,
Kita bahas sesi lain. Tapi mulai dari daftar sampai proses nikah, jadian, nikah, lamaran gitu ya, masuki hari pernikahan itu ada 3 langkah. Ini menurut hemat Kak Sam dan juga menurut pengalaman yang Kak Sam ya. Iya. Gitu. Betul. Kalau 3 langkah ini kedengarannya sih nggak berat ya Kak Sam buat saya ya Kak Sam. Jadi ya cuma 3 masa cuma berat 3, sih lu. gitu ya. 30 baru berat, apalagi 300. Iya, 3 langkah, 1, 2, 3 kelar lu. Iya. Kak Sam mungkin nanti dijawab itu strateginya itu, termasuk bisa menjawab ini nggak Kak Sam? Jadi sesudah iklan yang kita ada iklan dulu dong, Sponsornya apa nih malam ini? Sponsornya ini minuman segar, minuman sehat, makanan sehat ya, dan juga ini apa, gel rambut ya. Oke, Kak Sam, semoga 3 strategi atau 3 hal itu menjawab juga pertanyaan ini Kak Sam. Karena saya sempat diprotes Kak Sam waktu munculkan flyernya ini, ada yang protes ke saya. Gitu, maksudnya gimana sih kaitannya dengan jodoh dari Tuhan gitu? Kok kita bisa bebas milih gitu? Kok kita bisa seolah-olah kayak lu baperan baru diprotes gitu aja. Itu bukan protes, itu baru pertanyaan. Lu kategorinya protes. Itu gimana dengan jodoh Tuhan? Ya udah, emang lu pikir jodoh Tuhan, ya udah terserah lu kan gitu. Ren, pokoknya ini hari gua kerjain Albert, Ren. Dia belum pernah jadi host dikerjain tamu kan, kali ini biar gua kerjain. Biar kelihatan lucunya dia ini hari. Gini, Bet. Yang namanya jodoh itu definisinya artinya takdir kan, ketentuan Tuhan atau pilihan Tuhan atau bimbingan Tuhan ketika kita mendapatkan pasangan. Dan menurut saya sih ginilah. Ekstrim kanan mengatakan gua nggak milih, gua nggak tahu, pokoknya Tuhan yang kasih ini jodoh. Oke, saya hargai pendapat dia. Kalau memang dia berkata dia nggak pernah berproses di dalam menentukan jodohnya, ya. Lalu ada yang berproses, yang sebelah kiri adalah dia ikut berproses memilih, berproses menentukan, lalu dia yakin itu adalah pimpinan Tuhan. Nah, itu yang kita bicarakan. Tapi kalau yang sebelah kanan yang berkata, gue yakin lah yang namanya jodoh dari Tuhan, gue merem aja, gue tinggal di kamar, nanti Tuhan tahu-tahu ada yang ketok pintu, ngelamar, ya udah. Jadi ya udah, kita hormati, kita hargai, kita kirimin angpau lah kalau orang itu terus nikah ya. Jadi kalau ada teman-teman jangan protes, jangan marah, jangan baper. Jadi kalau itu yang terjadi, kasih undangan ke kita. Ya kita kirimin angpau. Angpau lo, bukan isi lo ya, angpau lo, angpau ya. Isi urusan masing-masing. Iya, itu kadang itu isilah sendiri-sendiri. Iya. Itu soalnya ada kan pakai ayat itu gitu. Adam kan dibuat tidur gitu ya. Jadi nggak usah milih lah. Dianterin. Ya gitu. boleh. Kita setuju lah kalau yang mau itu boleh. No problem, no. Itu kan tinggal Anda yakini. Kalau memang milih itu kita hormati, ya. Kita hormati. Ya kirimlah ke kita undangannya, nanti kita berkati dia, ya. Tapi kalau yang nggak milih itu juga boleh, kita pilih yang tadi Kak Sam nanti akan utarakan. Gitu, Albert. Iya, Kak Sam. Nah, saya Albert milih yang mana? Albert mau milih yang mana? Ini nanya dulu, Albert mau milih yang mana? Yang kanan atau yang kiri nih? Saya milih yang gampang, Kak Sam. Udah umur segini, kalau susah-susah lebih susah lagi, Kak Sam. Yang gampang tuh yang gimana? Yang tidur atau yang gimana? Tidur juga gampang loh. Iya, tidur gampang sih, bangun langsung ada. Iya. Ya, soalnya gini, Kak Sam. Strategi Kak Sam ini gampang-gampang sulit. Gampang artinya ya nggak rumit-rumit kayak diferensial integral, enggak.
Tapi yang namanya sulit ya butuh upaya gitu, butuh upaya. Ya. Sam, tadi kan aku Yuk. sempat ngomong sama Kak Albert juga di awal sebelum Suara lu kita kecil masuk. lu, Ren. Suara lu kecil, Ini? lu kayaknya Kecil? mikrofon lu Masih? ada problem. Nah, itu baru gede tuh. Nah, ya udah Kayaknya gini. mesti gua kirimin ini nih headset. Tentang headset banyak ya. Kak, jadi malam ini kan sebenarnya 3 generasi nih yang ada di sini kan. Cih, Dan dengan elah. kan dulu juga ada konser 3 generasi di salah satu stasiun TV. Jadi aku teringat aja kan. Oke. Dengan masing-masing pandangan, pembelajaran dan soal memilih ini kan nggak ada hukum atau pembelajaran eksaknya ya. Nah, mungkin aku mau tanya ini sih Kak, dari Kak Sam sendiri kan ada 3 istilahnya persyaratan lah atau 3 cara ya, 3 metode. 3 langkah, 3 langkah. 3 langkah, oke kita sebut 3 langkah. Nah, 3 langkah ini Kak Sam menemukannya apakah waktu Kak Sam udah nikah dari awal langsung tahu atau kapan tuh Kak? Pengetahuan. Gini, 3 langkah ini hasil dari Kasam ini kan menggembalakan jemaat 20 tahun. Dulu Kasam lagi menggembalakan, nggak terlalu sempat punya waktu mikir. Baru mau mikir, ada yang datang konseling. Ada baru mikir, ada yang konseling. Kapan gue mikirnya gitu ya. Baru mau mikir, ada yang datang ngomel. Baru datang ada mikir, minta bantuan. Kapan gue mikirnya? Ya, terus gue berhenti, nggak jadi gembala. Terus gue punya masalah. Nah, baru punya waktu tuh mikir. Gitu. Sejak Apakah saat ini itu- menjawab? Ya, Adik Randy, sungguh 3 generasi. sungguh sangat menjawab ya. Generasi Apalagi yang paling generasi bungsu. yang- Oke, jadi ini hasil pemikiran gini loh. Bahwa ternyata sebenarnya bisa disusun secara struktural, secara tahapan teknis bisa dan make sense. Dan juga apakah ini meniadakan peranan Tuhan? Enggak, justru Tuhan berperan dalam proses. Orang tua berperan. Dan taste, kesukaan kita punya subjektivitas berperan gitu. Kalau kita bilang kayaknya jodohnya Tuhan seolah-olah subjektivitas kita ditiadakan kan, seolah-olah kan. Ya kalau memang Anda setuju sih silakan aja. Saya setuju juga, nggak ada masalah. Tapi menurut saya sih Tuhan, kita, keluarga, semuanya terlibat di dalam proses ini. Itu Randy. Apakah Anda sedang dalam proses itu, Randy? Ya, semua proses sedang dijalankan dan salah satunya itu ya. Lu Diplomatis aja. lu lagi niru model siapa lu? Pokoknya ada kita kan ATM aja dulu ATM. Oke. Ini yang join siapa aja nih? Kok nggak ada yang komentar, nggak ada yang nanya? Ya, silakan teman-teman. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan juga ya, mari ngobrol-ngobrol bareng malam hari ini. Tentang mencari, menemukan dan menentukan pasangan hidup, barangkali berguna untuk memberitahu anaknya untuk cari menantu ya. Jadi istilahnya dalam Cucunya, cucunya. kakaknya, kebetulan kakaknya belum dapat jodoh. Tapi Kebetulan kakak saya juga ini adalah presentasi di depan publik pertama loh. Jadi tolong ya Albert, nanti honornya agak gedean dikit. Ini kan kalau presentasi pertama ini. Jadi fresh from the oven ya. Kalau minta tanda dari Tuhan, ngapain minta tanda? Mendingan minta pasangan. Bercanda. Ini kalau urusan minta tanda, saya tahu bahwa frustasi sebenarnya, bingung gitu ya, baru minta tanda. Tapi nggak apa-apa, nggak salah, silakan aja ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang minta tanda terakhir dah kita jawabnya. Tapi kita proses dulu teknisnya ya. Nih kita udah boleh mulai nggak nih? Udah setengah jam nih Hasan. Udah boleh ya, udah penasaran ya, udah gerah, udah gerah ya, udah gerah ya, udah gerah, udah deg-degan Albert. Oke, langkah pertama Albert.
Ketika lu sebutlah umur 16, sebutlah umur 15, ada baik orang tua tuh ajak ngomong anaknya. Entah umur 14 juga boleh, entah umur 13 juga boleh, pokoknya orang tua. Nah, dalam hal ini orang tua. Ajaklah ngomong anaknya tentang seseorang yang mungkin menjadi pasanganmu. Sampai di situ Kasam kunci dulu, mundurin. Dan sampai umur ke berapa? Umur 5 tahun, 6 tahun. Seorang anak itu umur 5, umur 6 itu orang tua mulai ngomong, "Nak, suatu kali kamu akan jadi seorang istri." Kapan? Lagi dia umur 5 tahun. "Nak, suatu kali kamu akan menjadi seorang suami. Nak, kamu suatu waktu akan jadi seorang ibu, jadi seorang ayah." Saat dia 5 tahun. Ada yang bilang, lu gak salah lu ngomongin soal jadi emak. Lu, Albert pernah lihat gak anak kecil itu main boneka jadi emak-emak? Kenapa anak kecil jadi emak-emak main boneka kayak itu anak? Karena seorang anak wanita, dia instingly dia pengen jadi seorang ibu. Seorang anak laki-laki dari umur 5, dia instingly pengen jadi seorang ayah. Boleh nggak lebih dini? Boleh, nggak masalah. Jadi mulailah mengajari seorang anak tentang apa itu keluarga, apakah peranan ayah, ibu, suami, istri. Berilah makna tentang keluarga sejak sedini mungkin. Ya, jadi kalau Randy, please, kalau udah punya anak, inilah new era, inilah new generation. Ya, mulailah nanti kalau kamu punya anak dari kecil bukan ngajarin soal Batman, Spider-Man, tapi ajarilah apa itu father, apa itu mother, apa itu suami, apakah itu istri, gitu. Dan apa itu keluarga. Makanya rumah tangga, keluarga dari anaknya baru lahir pun sudah terchallenge untuk wujudkan dong keluarga yang paling enggak jadi model. Ya, nggak sempurna, nggak apa-apa, tapi kan belajar. Oke, ya. Lalu kita kembali ke tadi umur 15-16. Seorang ayah dan ibu mulai tanya ke anak, "Nak, sebutkan 5 hal." Ya, Kasam sebut 5 ya. Yang kamu inginkan dari pasanganmu. 2 boleh ciri fisik, 3 boleh ciri yang non fisik. Boleh nggak 7? Boleh. Tapi namanya mempersulit proses. Kenapa? Kriterianya makin banyak. Boleh nggak 9? Boleh. 100 juga boleh. Tapi kalau sampai lu nggak dapet, jangan salahin gua. Kan gitu. Kriterianya 5. 2 fisik. Maksudnya fisik maksimum 2 aja. Ya. Lu jangan gua maunya jangkung, ganteng, putih. Ya. Langsing, mati lu. Mendingan nikah sama film aja lu, gitu. Kenapa? Ya nggak ada lah ceritanya kayak gitu. Itu cuma ada di film, di Hollywood, di Korea, gitu kan. Ciri-ciri fisik apa? Ya terserah anak. Mungkin kamu pengen seorang wanita yang bagaimana atau seorang pria yang seperti apa. Ciri-ciri fisik. Mungkin nggak tahu Pak, ya nggak apa-apa. Kalau tahu kosongin dulu nak. Gitu. Ya 3 karakter yang non fisik. Soal agama, ya agama jangan masukin yang kelima, itu udah otomatis. Karakter orang itu dewasa, orang itu bertanggung jawab, jangan dimasukin yang kelima. Ya jadi saya mau nikah dengan pria yang dewasa, geblek lu, nggak dewasa ngapain lu nikahin? Itu mah standar wajib, nggak usah dimasukin ke yang 5 gitu. Apakah sampai sini bisa ngikutin, saudara-saudara? Bisa. Yang bisa bilang yes dulu. Kalau belum bilang yes, gue nggak lanjutin. Gitu. Yes. Terutama Albert, gitu kan. Jadi kalau lu misalnya pilih cewek nih, Albert, lu udah punya belum 5, Albert? 2 fisik, 3 non fisik. Bahwa dia cinta Tuhan, nggak usah dimasukin situ. Dia bisa baca Alkitab putih. Nah ini kan kacau kalau syarat-syarat begitu kan. Jadi lu pertama, lu pengen wanita putih boleh, wanita yang langsing boleh. Udah 2 aja, nggak boleh lebih. Ya jangan
putih, langsing, rambut panjang, hidung mancung, mata belok, mati lu, nggak ada lu, nggak ketemu lu. Ya, jomblo sampai mati aja lu kan gitu. Tapi kalau lu bilang, gua pengen wanita yang ya seperti orang Korea, ya yang kedua ciri fisik apa cerewet, nah, fisik tuh cerewet, oke. Ya, oke. Atau pendiam. Nah, udah non fisik apa? Oh, dia non fisik orangnya karakternya lemah lembut, halus ya. Arti itu sabar karakternya. Terserah dia mau suku apa, terserah dia mau pendidikan apa, asal sabar. Atau gue maunya non fisik adalah dia pinter karakternya, dia mesti PhD. Nah, terserah lu. Ya, tulis tapi ditulis 5. Oke, sekarang coba Mas Albert sebut dulu dalam hati, jangan kasih tau gua, nanti pada ngelamar lagi. Saya sudah dek-dek. Oh, udah dek-dek 5. Randy tulis, awas beda sama si Rahel, lu mati lu besok. Oke ya, udah ya, 5 ya. Nah, ini bagian dari proses. Nah, ini orang tua dengan diri kita butuh waktu loh. Lu jangan kira nulis 5 lu gampang loh. Bisa berubah-berubah loh. Dulu misalnya gue dari masih SMP waktu itu. Gue termasuk dini. Kenapa? Gue kebutuhan emosional gue di keluarga kurang. Orang tua gue sayang, tapi gue kurang menikmatinya. Jadi gue dari umur kelas berapa ya udah mulai ngelirik-lirik. Tapi gue belum pacaran. Gue pacaran pertama lagi SMA. Pacar pertama gue jadi istri gue. Jadi gue pacaran cuma sekali gue. Jadi tapi gue dari kecil udah nyari-nyari gitu. Nah gue perhatiin cewek-cewek yang gue naksirin, yang gue seneng gue liatin gitu, punya ciri-ciri gitu. Gitu ya. Nah, salah satunya gue suka cewek yang pendiam. Kalau cewek yang rame gitu gue nggak demen. Pendiam gitu. Ya. Terus cewek yang gue suka nggak make upan. Ya, nggak make upan, polos, nggak pakai apa. Gue suka gitu. Itu dari dulu. Gue nggak tahu bahwa itu sesuatu gitu ya. Nah, itu kan ciri-ciri itu. Ya. Terus yang ketiga gue suka cewek yang sederhana, lugu, polos, suka kerjaan rumah tangga gitu. Jadi itu butuh waktu tuh. Itu butuh waktu. Ya, jadi ini langkah pertama. Mau kita lanjut ke langkah 2? Boleh dong, lanjut dong. Lo tanggung nggak Sam? Penasaran nggak Sam? Lo koin belum masuk. Koin belum masuk. Kak Albert udah langsung ke langkah 3 ini Kak sebenarnya. Iya nih, Albert koin belum masuk, transferan belum masuk, udah mesti langkah kedua. Oke, langkah kedua ya. Nah, ini berhubung transferan Albert udah masuk nih, Randy. Oke, langkah kedua. Langkah kedua, ketika kita udah punya kriteria yang jelas, mulai kita yang namanya memilih. Nah, ya. Jadi mulai dari mana? Dari orang-orang yang kita kenal. Kita mulai kumpulin, boleh berapa? 50, boleh 20, terserah. Orang-orang yang masuk ke dalam kategori ini. Sekali lagi ya, kategori iman, perilaku, tanggung jawab, nggak usah kita ngomongin lagi. Itu kayaknya memang udah kudu, harus, mesti, wajib. Tapi kategori yang tadi itu kita masukin. Jadi kita bikin satu daftar nama. Si Iem masuk nih. Si Siti masuk nih. Si Magda masuk nih. Si Hana masuk nih. Gitu. Si Rahel masuk nih. Masuk si semua. Siapa lagi? Yang nggak masuk gua nggak nyebut. Yang nggak masuk gua sebut. Ntar sakit hati. Siapa yang di Alkitab? Ya, pokoknya si XYZ nggak masuk, si KLM nggak masuk, ya.
OPQ nggak masuk, tapi yang si Sarah masuk ya, gitu. Jadi yang masuk gue sebutin namanya, nggak masuk XYZ, DSD kita keluarin. Jadi kita masukin semua orang-orang yang masuk kategori. Bikinlah daftar 20 sampai 50 lah. Gitu. Nah ini yang Kasam baru temukan nih Ren. Jadi kalau kamu nanti membantu anak-anak muda, praktek deh coba. Ya kalau nanti berhasil tolong kasih tahu ke Kasam, kalau sampai gagal jangan kasih tahu Kasam. Ya itu kan kata restoran. Ya. Kalau enak kasih tahu, kalau nggak enak diam-diam aja ya. Oke. Jadi gini, 20 sampai 50 nih Bet. Gitu. Nah sekarang sesudah lu 20 sampai 50, oke, sebelum saya lanjutin, menurut Albert apa manfaatnya? Kita kategorikan masuk ke dalam list. Apa manfaatnya? Ayo. Ya supaya kita lebih apa ya, tidak cari-cari yang lain lagi ya. Maksudnya pilihannya mulai dibatasin dan kita sudah mulai firm dalam arti yang dalam list ini kan kita sudah perkirakan bahwa ini sesuai dengan kriteria yang kita buat tadi. Jadi ya setidaknya kan sudah pertimbangannya sudah disortir kan, sudah difilter gitu. Oke. Kalau Randy, menurut Randy apa manfaatnya Ren? Kan gua jadi narasumber bisa jadi host gua. Ya, bebas. Cuman takut nih habis ini tagihannya double. Iya, bolak-balik lu. Oke, Ren, manfaatnya apa Ren? Kita masukin daftar Ren. Kalau masukin daftar, jadi kan memang dari awal kan jelas kriteria juga udah kita yang buat, kita yang mau gitu kan. Terus habis itu ada 5 tuh nggak moderate lah ya kan, tengah-tengah. Oke. Nggak susah, nggak. Nah mungkin ada yang tadi baper, marah sama dia, protes. Loh, kalau Tuhan menentukan yang lain gimana? Kalau saya jawabnya gini, oke, we do the best, God do the rest. Iya. Lah yang ada aja lu nggak daftar, lu bilang Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan mau kasih yang lain nggak apa-apa, bisa. Tapi kita masukin dulu yang tanggung jawab kita. Yaitu apa? Dari kenalan di gereja kah, kenalan di masjid kah, kenalan di wihara kah, agama kan macam-macam ya. Teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, semua yang kita masuk. Teman SD dulu, teman SMP dulu. Ya ini cocok nih kriterianya. Masukin. Ada 150. Apa-apa. Ya udah masukin aja daripada lu mikirin lagi yang lain. Lu masukin kalau memang ada pilihan banyak. Nggak apa-apa. Sebanyak yang lu mampu masukin. Nah kebanyakan nggak mau nih kerjain PR begini nih, Randy. Males ngerjainnya. Ini namanya due diligence. Lah kita nyari HRD, nyari karyawan, nyari manajer aja mesti kerja. Masa pasangan lu nggak mau kerja, lu mau mengandalkan pandangan pertama? Mana bisa pandangan pertama, nggak bisa. Lu masukin dulu, nanti pandangan pertama tetap nggak ada rasanya. Ada jamin gua, ada rasanya gitu ya. Ada momen di mana lu pandangan pertama, kedua, ketiga ada nyetrum, ada jamin ya. Nah, setelah dikumpulkan dulu ke dalam daftar nama itu, nah mulailah lu mengadakan hubungan kontak tanpa nembak, tanpa kata halo sayang apa kabar, jangan. Membangun hubungan pertemanan. Nah dari sekian puluh itu, kenapa Ren? Jangan sayang-sayang dulu Albert. Ya nggak boleh lu langsung say. Halo say, apa kabar? Gitu kan kacau lu. Kata Kak Andri kesetrum ya. Udah berapa ratus orang. Selamat tidur ya sayang. Tidurnya nggak boleh. Jadi yang sekian puluh itu lu sapa dalam bangun hubungan. Kalau hubungan tuh artinya apa? Ya kita nggak tahu yang Tuhan pimpin yang mana. Kita kan nggak tahu Tuhan yang kasih yang mana. Dan dari 50 orang itu, ketika lu bangun hubungan, ada yang respon, ada yang kagak lu. Iya. Nah kita nggak tahu lu. Sambil kita berdoa, Tuhan biarlah semuanya Tuhan yang pimpin. Bangun hubungan sebagai teman.
Nah, sebutlah yang respon 20. Ya, kamu bangun hubungan yang 20 ini lebih dekat dalam komunikasi biasa. Ya, kalau ada pandemi, lu tanya gimana, udah vaksin belum? Ya, kalau lagi ada pilpres, lu gimana pilih presiden yang mana, pilgub yang mana? Kalau misalnya ada banjir, lu kebanjiran enggak? Ya, lagi ekonomi turun, gimana keadaan lu, mama lu gimana, keluarga lu gimana? Ya, sesuatu yang umum lah. Jangan lu tanya nanti, lu kalau udah nikah maunya gimana? Jangan terlalu berat, jangan pertanyaan-pertanyaan yang berat. Pertanyaan yang sekedar levelnya saling kenalan, sesuatu yang di luar kita. Itu syaratnya. Ya, tolong dicatat ini. Sesuatu yang di luar kita. Gitu. Di luar kita maksudnya gimana ya maksudnya lu jangan cerita dulu selera lu. Oh, gua hobinya, lu hobinya apa? Gua hobinya terlalu berat, jangan. Kita casual dulu. Seperti kalau Kasem ketemu seseorang di pesawat, kan kita pasti ngobrol, Bapak kerjanya apa, tinggalnya di mana. Jadi kalau level hubungan tuh sesuatu yang kita diskusi adalah sesuatu yang tidak sensitif, tidak sesuatu yang private gitu. Oke, kulit lah ya. Jangan nanya kue yang lu suka apa, terlalu private itu, gitu. Kalau Yuk Albert silakan. tadi kalau kategori respon ini Kak Sam, saya sering dimarah-marahin juga nih Kak Sam, gitu. Baperan Kata nih saya. sering itu menarik. Gua malah menarik pengen bukan yang kemarin. Seringnya itu yang gue tertarik. Maksud Iya, ini jadi apa ya baperan seringnya? Saya sudah baperan ini Kak Sam. Levelnya Maksudnya sudah level baper. lu hubungi lalu kok sering. Oh bukan. Sering tuh. Bukan ini dimarahinnya sama orang lain. Ini saya mau cerita nih. Jadi ketika bangun hubungan gitu kan. Nah, kalau buat saya tadi yang dianggap tidak merespon itu ya, walaupun masih ngobrolnya umum, tetapi istilahnya nggak ada imbal balik gitu Kak Sam, nggak ada yang gantian dari pihak ceweknya yang hubungin gitu. Nah, itu kalau saya udah istilahnya berhenti, yang lain marah-marah itu. Ya nggak bisa gitu, cowok ya tetap harus kejar dong. Tunggu gitu, dulu. Yang marah-marah siapa nih? Tunggu, yang marah-marah siapa? Ya misalkan orang-orang di ya teman-teman, keluarga atau apa. Gini, itu. lu kasih tahu yang marah-marah. Emang gue bayar lu berapa untuk marah-marah? Gitu lu salah nak. Lu mah orang marah-marah lu bawa ke forum. Ya mau marah silakan marah, izinkan dong. Dia kan marah boleh. Yang masalah adalah gue peduli nggak lu sama marah lu kan gitu. Enggak, maksud saya kategorinya respon ini apakah sampai saya harus berjuang dulu gitu, maksudnya sampai harus hubungin dulu. Kalau kategori itu saya boleh berhenti nggak? Kalau di level ini ketika tidak ada respon itu menjadi salah satu petunjuk buat kita. Oh mungkin kita skip. Jadi kita coret di daftar. Bahwa ada kemungkinan, bisa nggak satu di antara sejuta bahwa jodoh kita atau Tuhan memberikan, mungkin, tapi biasanya sangat jarang ya. Jadi kita coret, nggak respon, ya udah. Yang respon tinggal 20, yang 30 nggak, kan tadi bilang 50 nih, 30 nggak respon, 20 respon, ya udah 20 aja, yang 30 udah lewat gitu. Jadi kalau ada teman marah, kenapa lu nggak kejar 30? Ya gua rendah hati, gua orangnya penuh dengan ya gua kejar yang 20 aja, yang 30 lu aja gitu ya. Nah, jadi yang 20 aja lu mulai serius lagi. Nah, jadi kalau yang 20 ini mulai casual, dia jawab yang ringan-ringan, lu kerjanya sekarang apa? Oh, gua kerja marketing. Lu kerja apa? Gua bagian riset. Lu bagian apa? Gua bagian purchasing. Oh, gitu ya. Gimana situasi? Terus boleh nggak kapan-kapan kita ketemu ngobrol? Jangan berdua. Kita berusaha berkomunitas. Ketemu itu dalam rangka bertiga, minimum bertiga. Kalau bisa berempat. Gitu ya. Nah dari 20 ini ketika kita, kenapa perlu ketemu ngobrol? Ya sekarang bisa Zoom lah, kalau kita nggak bisa ketemu offline kita ketemu Zoom lah. Kalau bisa ketemu offline oke, ketemu. Nah lagi offline itu kita lemparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kepada kita gambaran bahwa ini cocok nggak sama kita punya yang kriteria tadi. Misalnya kriteria kita ini, kita butuh wanita yang
punya apa ya, punya tanggung jawab dan nilai kekeluargaan yang kental. Bukan uang lebih utama, tapi keluarga. Terus kesederhanaan, menabung, kemampuan mengelola uang yang lebih baik gitu misalnya. Tapi juga menjadi orang yang bersifat murah hati dan sebagainya ya. Jadi ketika kita lagi ngobrol, lagi berkomunitas itu kita lempar, gua ada masalah lu di kantor ya, temen gua begini lu, ya temen gua masa ketika dia lagi kerja ya, dia komplain terus nih, ya bahwa dia merasa nggak puas dengan pekerjaan dengan gajinya ya, bahwa perusahaan sepertinya nggak membayar dia secukupnya ya, bla 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 bla. Kita bikin kasusnya benar boleh enggak, boleh kasus yang benar, boleh juga fiktif. Lu ceritain. Lalu lu tanya ke teman-teman lu, menurut lu orang gimana nih? Gitu. Jadi kayak kuis sebenarnya. Tapi kita lemparin seolah-olah sharing. Lalu kan mereka diskusi, kalau menurut gue sih gini, itu si bosnya aja kelewatan tuh, ya. Tuh kita bikin panas lah, kita provokasi lah, kita malah provokasi, jangan kita yang jadi malaikat, kita jadi setannya, kita provokasi. Lalu kan diskusi jadi rame tuh. Nah kamu lihat, cewek yang lagi kamu sedang masuk dalam daftar, seperti apa reaksinya? Gitu. Ya. Kasih penilaian. Gitu, Bet. Nah, Kak Sam. Kayaknya lu udah mulai memerah nih wajah lu nih, Bet. Berbinar-binar. Udah masuk, Kak. Randy ada pertanyaan? Kalau saya sih ada pertanyaan, Kak Sam. Karena kan saya latar belakangnya maksudnya di pendidikan, Kak Sam. Nah, itu ada remedi nggak, Kak Sam? Maksudnya gini, apakah begitu ini nggak sesuai dengan kriteria langsung digugurkan atau ada? Oh, lu dipanggil jadi pasangan bukan jadi dokter ya. Lu lagi cari pasien atau lagi cari pasangan ya. Jadi itu pertanyaan yang terlalu besar. Jadi kalau dia tanya, mungkin nggak disembuhkan, mungkin, tapi lu punya urusan bukan, tanggung jawab bukan. Lu lagi cari pasien atau lagi cari pasangan gitu. Ya, jadi jangan lu berpikir yang penting gue cinta sama dia nanti juga dia sembuh, jangan. Ya maksudnya masalah. Itu tadi kalau kriterianya nggak sesuai, baru di satu case pertemuan itu kita langsung merasa lewat. Manusia banyak di dunia, lu nggak ada di Indonesia, lu bisa cari di Malaysia, nggak ada Malaysia, lu bisa cari di Brunei. Lu jangan. Kan, kalau misalkan nih Kak Sam, sorry, kalau 5 kriteria, begitu satu kriteria di satu pertemuan itu dianggap tidak sesuai, langsung coret ya Kak Sam? Coret. Tapi lu tetap berteman, siapa tahu nanti lu bisa berpartner bisnis sama dia. Tapi pasangan coret. Udah lewatin 20 satu-satu lu kerjain PR-nya tuh. Jadi kalau daftarnya habis, ulang lagi Kak Sam. Nah, kalau udah 20 itu biasanya ada misalnya 3 sampai 5 orang yang kelihatannya ada 3 nih yang masuk atau 5 yang masuk gitu. Oke. Kalau lu sampai semuanya sampai amblas itu namanya rezeki ya, bukan sial tuh. Namanya rezeki, lu kerja lagi lah dari nol. Tapi kalau lu ada 3 atau 5, nah yang 3 itu lu spot atau 5 itu lu spot, bangun hubungan lebih dahulu ya. 5 orang ini kan kandidat namanya, atau 3 orang ini kandidat ya. Kayak Indonesian Idol, kayak MasterChef gitu, masing-masing eliminasi. Lu lihat 3. Nah, kalau udah masuk ke selektif tahap ini, lu boleh mulai ngomong. Menurut lu kalau yang namanya uang seperti apa? Yang namanya peranan keluarga tuh seperti apa? Jadi lu boleh lebih private lah ngomongnya. Kan udah lebih dekat hubungannya. Oke, Kak Sam. Sorry, sebelum masuk ke tahapan yang lebih intens, lebih private, lebih ini. Kalau tadi untuk penyeleksian yang tadi sebelum ini yang kita bahas itu berarti juga tidak boleh filternya terlalu banyak dong Kak Sam. Kalau kriterianya tetap harus kembali yang 3. Kan gua bilang, lu filternya cukup 5 aja. Kalau 5-5-nya mental, fisik nggak ada boleh. Tapi kalau fisik jangan kebanyakan, 1 atau 2 aja.
Hmm. Jadi tetap kembali kepada kriteria tadi, lalu kita sesuaikan ya, maksudnya di dalam Iya, lu pertemuan-pertemuan itu. kalau menilai orang di luar kriteria artinya lu jadi juri sembarangan. Lu nggak tulis tapi lu nilai juga, lu kacau jadi juri kan gitu. Iya, Mendingan lu tulis kriterianya 7, 10 tulis. Tapi menurut gua kalau semakin banyak kriteria lu kalau nggak dapet semakin banyak yang nggak lolos Kak Sam. pasti nggak lolos lah, edan itu. Lu mendingan bikin sendiri, lahirkan sendiri, lu cetak sendiri, lu jangan. Cloning aja, cloning. Oke. Oke, kayak kalau di bayangan saya sih munculnya tiga kata ya. Koleksi, seleksi, resepsi. Tapi cuman dulu cuman quote-nya doang, nggak ada strateginya gitu ya. Ternyata koleksi aja ada caranya. Enaknya jadi narasumbernya bisa berisi minum dulu ya. Aduh, gue jadi host. Gue jadi host itu susah biasanya. Iya betul. Apalagi Instagram nggak bisa di off kamera. Iya, enak jadi narasumber. Jadi lu seperti itu. Sampai sini bisa ditangkap nggak esensi maknanya dan prosesnya? Iya. Sampai Iya, tentu iya. namanya unsur berdoa, konsultasi sama mentor, pembimbing, orang tua silakan. Kak, ini ada beberapa pilihan nih, ini itu silakan gitu. Cari tahu, kirim mata-mata gimana keluarganya, lu searching lah. Kalau udah tinggal 3, kalau masih 20 jangan kirim mata-mata, biayanya tinggi tuh. Biaya tinggi, betul. Udah gitu nggak dapet Kak Sam. Kalau 3 boleh lah, kalau 3 boleh lah lu kirim. Gini, iya rugi bandar gitu. Ini nggak ada yang tanya, kayaknya pada frustasi sama kita nih. Oh, yang nonton kayaknya udah pada punya pasangan. Henry udah punya pasangan, pada ikutan nih kesetrum. Udah pada punya pasangan ini yang nonton nih. Sebenarnya supaya salah tidak audience apa namanya. Lu bilang supaya yang tidak jomblo nyesel doang ya yang boleh mungkin. nonton. Takutnya malah nyesel. Tapi yang nonton buat anaknya. Ini yang nonton belajar buat anaknya. Oke, jangan live. Stay tune. Oke, Kak Randy, sebelum kita lanjut yang private tadi, ada pertanyaan? Nah, belum, nggak lanjut dulu nih lagi. Soalnya dia nggak ngikuti proses dia. Jangan lanjut. Soalnya ketemu Kasamnya udah pas, ya. Nah, tapi make sense nggak? Sampai sini make sense nggak prosesnya? Make sense. Hah? Jadi kalau udah tapi lu jangan nembak ya, udah walaupun udah 3 nih, udah tinggal 2 pun jangan nembak, jangan gua mau pacaran dengan lu. Jangan, tetap aja friend. Lu pergi berame-rame, ngobrol kalaupun pergi berdua, tetap aja jadi temen. Lu jangan cepet-cepet tembak. Nah, ini kemampuan untuk nahan, untuk nggak nembak. Ini yang gua maksudkan, yang perlu kita ajarkan ke teman-teman. Kenapa? Begitu lu nembak, lu nggak bisa seleksi. Lu udah nggak bisa objektif dan subjektif, udah kacau aja lu. Oke. Mungkin kita bilang, kita kehilangan momennya untuk yang namanya jatuh cinta. Tunggu dulu. Nanti kalau lu tahan begitu lepas, itu jauh lebih top. Kak, misalkan sisa 3 kan? Ya kan? Aduh, gue udah bingung nih, gue tembak 3-3-nya, dapat tahu 1 nyantol. Itu namanya lu orang paling tolol. Kak Sam. Ada yang gitu loh. Bisa juga. Enggak, gini, kalau 3-3-nya caranya gini. Maksudnya kita nggak tahu dari pihak sana gimana. Sebenarnya kita udah bisa baca kan dari 3 itu bahwa yang pihak ini nggak senang, kan kita bisa baca. Ya udah, dia nggak suka, ngapain lu tembak? Terus lu kejar, goblok di lu. Udah tahu dia nggak suka, lu kejar. Kak Sam, ada nggak Kak Sam kira-kira batasan gitu ya? Soalnya kan gini Kak Sam. Kadang kebaikan kita yang dibagi sama rata itu istilahnya belum sampai kita nembak loh Kak Sam. Ya, perhatian kita itu disalahartikan gitu, kedekatan kita itu disalahartikan gitu. Lalu kan tebar personal lah, lu kasih PHP ke orang lah. Padahal kita juga merasa kagak pernah janji apa-apa, kagak pernah nembak gitu. Nah, batasan-batasan dalam hubungan yang sehat seperti apa Kak Sam? Bagus pertanyaannya, Bat. Memang di dalam konteks kita bersahabat dengan yang 20 tadi gitu ya,
jangan sampai punya kesan PHP. Jangan seperti kita kesannya sedang PDKT. Jangan, lagi berkawan aja. Dan kalau bisa kita sedikit ngomong, bersuara sedikit pengumuman bahwa kalau gue lagi ngobrol gini, please jangan salah sangka ya, gitu. Jadi kita semacam framing lah. Framingnya jangan sampai bilang tidak mungkin, jangan, malah nanti kejadian ya. Jadi lu pengen malah lu bilang bahwa gue seneng nih punya teman-teman kayak lu orang ya. Mungkin sih satu kali entah gimana, mungkin kita di antara kita ada yang bersama, tapi gua harap lo orang nggak salah sangka ya, gua seneng soalnya berkawan. Ini masanya gua juga mulai kenalan, gua juga lagi belajar untuk cari kehendak Tuhan ya. Jadi kita kasih framing lah. Tapi bukan lagi menutup pintu, sama sekali nggak mungkin gitu. Bisa ya? Ya. Terus untuk apa ya, sebenarnya kriteria-kriteria ini tetap kembali subjektif dalam arti apapun ya situasinya orang itu ya. Artinya maksudnya gini Kak Sam. Kan tadi dijelasin bahwa kita ini kadang punya pengaruh besar dari keluarga Kak Sam. Maksudnya ketika menentukan kriteria itu bisa aja dipengaruhi oleh ketika misalkan sosok ibu atau sosok ayah gitu. Pasti. Nah, itu juga enggak maksudnya enggak masalah ya Kak Sam. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau memang kriterianya kayak saya, mama saya mandiri, saya pengen cari wanita mandiri, masukin aja. Dan biasanya sih begitu. Kalau soal usia gimana Kak Sam? Oh, usia zaman sekarang kayaknya nggak masalah. Banyak vitamin, banyak operasi. Bisa diatur di perma. Kalau zaman dulu ada masalah, Bet. Lu nikah sama yang terlalu muda, kelihatan tua. Sekarang pergi aja ke Thailand seminggu, pulang udah muda lagi lu. Gitu. Asal ada duit. Kalau nggak ada duit, ya lu rendeman dulu lah gimana. Merendam dan berharap. Nah ini baru gimana dengan cewek yang lebih tua? Terus gimana dengan cewek yang lebih tua? Menurut gue sih nggak ada masalah juga, asal jangan terlalu jauh aja. Ya kalau cewek lebih tua dari lu 20 tahun ya kayaknya sih pertanyaan kayaknya lu ada kesalahan gangguan jiwa kayaknya lu berdua gitu kan. Karena aneh juga gitu kan. Tapi kalau dia lebih tua 2 tahun, 3 tahun no problem. Itu kan teman main gitu. Oke. Seangkatan. Ya, jadi kalau cewek lebih tua setahun, 2 tahun, no problem ya. 3 tahun juga nggak masalah. Itu kan seangkatan masih. Tapi kalau cowok lebih tua 10 tahun, nggak masalah. 20 tahun nggak masalah. 30 tahun, well, lu mesti punya duit ke Korea untuk operasi kan gitu. Lu vitamin lebih banyak gitu. Kak Sam, tanya lagi nih Kak Sam. Mungkin karena saya banyak kasus kali. Enggak, lu bukan banyak kasus, lu perlu konsultan, cuman lu narsis ya, pengen ditonton lu lagi konsultasinya. Kan gue udah bilang Ren, dia narsis. Iya, gimana Mat? Kalau ini Kak Sam, kitanya ini kan istilahnya apa ya? Pelan-pelan tapi pasti gitu kan, alon-alon asal kelakon gitu istilahnya. Kalau di filosofi ini kan tahapannya kita coba hati-hati jagain satu-satu ininya prosesnya ini. Nah gimana kalau pas kebetulan yang masuk si salah satu daftar ini justru yang ngebet Kak Sam gitu, minta ketemu orang tua. Yang ngebet lu atau dia? Yang ngebet lu atau dia? Case-nya ini dia ini sekarang. Wah, lu yang kalau dia yang ngebet, terus lu punya 3 pilihan, terus ada satu yang malah ngebet gitu ya? Ya minta, ya maksudnya mulai apa ya, bicara-bicara yang lebih serius, lebih baik. Satu lebih agresif, satu agresif. Iya. Ya nggak apa-apa, emang kenapa?
Nggak, maksudnya cara-cara ininya Kak Sam yang lebih sopan untuk menjaga Oh, gimana supaya nggak agresif? Oh, Iya. itu kelas sendiri. Lu mesti masuk ke kelas gua tersendiri. Ini kan nggak termasuk bayarannya, bro. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Nah, ini komunikasi yang tersendiri ini. Ya, gini. Kalau sampai ada satu agresif, lu mesti kirim mata-mata, bro. What happened with her, kan gitu. Hmm. Iya, iya. Agresifnya dalam konteks apa, Kak? Ya, mulai. Ngebet. Iya, Jadi, nyerempet pembicaraan. gayung bersambut, tapi menyambutnya terlalu agresif, gitu. Oh, terlalu cepat banyak sambutannya. Oke. Iya, jadi gini, yang tadi 5 kriteria salah satu nih, kita perlu perhatikan, Bet. Kan kamu orangnya sanguin sama melankolis nih. Kamu perlu pasangan yang paling enggak sanguin juga lah, tapi flekmatik. Jangan melankolis, jangan koleris. Mati lu, Bet. Antara lu yang mati atau dia yang mati, gitu. Jadi pilihan yang namanya personality ini baik sih untuk urusan jodoh. Kayaknya urusan yang lain, ya urusan kerjaan masih bisa kepakai lah, sedikit lah. Khususnya pas ketelitian. Kalau pas yang lain sih tergantung lah. Tapi kalau kayak kamu kan orang sanguin sama melankolis. Kamu ketemu yang koleris, wah bakalan perang dunia ke-7 lu. Sama-sama melankolis, gue percaya lu tiap hari agendanya ribut lu. Gitu. Jadi lu mendingan masukin kriteria yang 5 itu flekmatis sama sanguin. Gitu. Tapi flekmatis ada resiko. Dia nggak begitu suka kalau lu larinya terlalu kenceng. Ya, lu mesti punya empati kalau dia slow gitu. Makanya ada sanguinnya dikit cocok. Nah, untuk itu lo boleh konsultasi sama Randy. Nanti tagihan beda lagi gitu. Saya lagi juga tadi bayangin gini, wah berarti tahap pertama ketemu Randy dulu nih, baru tahap setelah seleksi. Itu seleksi memang pintu gerbangnya sama Randy. Randy. Soalnya aku juga sekalian megang invoice, Kak. Jadinya ya. kayak Randy nih. Sekarang dia punya pasangan kan. Dia kan nggak tahu. Ternyata pasangannya sebenarnya ada kolerisnya. Dan itu tersembunyi kolerisnya. Ya seahli-ahlinya dia nggak tahu kan. Gua yang ngerti. Dan nanti kita boleh cek lah nanti setelah 10 tahun. Nanti dia akan bilang, iya ya Kak Sam bener ngomong. Loh, pasangannya ada kolerisnya. Cuma tersembunyi, koleris yang tersembunyi. Terus cara mengetahuinya beda sesi lagi kayak. Ah itu beda sesi lagi. Lu gimana sih mau bayar satu untuk dapetin semua sesi? Ya, kan Kapan gua manusia ya, untungnya, Bos? Ini program bukan program charity ya. Ah ini sih gak perlu sesi lah, itu namanya gua ngeliat juga langsung gua ketemu 2 kali. Ah lu salah Ren. Gitu. Kak, cuman nih kan tadi menarik yang kita ngelihat kriteria, terus habis itu juga kita istilahnya di scan lah dari berapa ratus jadi berapa banyak. Nah itu kan sebenarnya kalau kita omongin bisa dibilang kondisinya offline ya. Kalau online kayak sekarang gimana ya Kak kira-kira? Iya kalau yang namanya online offline untuk kriteria memang lebih sulit lah ya, kita harus akui online. Tapi buat seperti gua sih online sama offline nggak terlalu beda. Tapi kalau buat lu orang beda, makanya lu perlu jasanya orang-orang tua seperti gua, bro. Ini dia. Nggak, gua lagi nggak bercanda, ini lagi serius. Iya. Makanya kan gua ketemu deh si Rahel, semoga Rahel nggak ada di sini ya. Rahel kalau ada ya maafkan lah ya. Jadi begitu selesai gue bilang, Ren, lah lu tahu nggak kalau dia ada kolerisnya? Masa iya?
Lah, gini lah, susah ngebuktiinnya. Nanti tunggu 10 tahun lah, baru bayar lah invoice-nya gitu kan. Dibekukan dulu invoice sekarang ya. Oke. Jadi, Bayarnya 10 tahun lagi. nah kenapa, Bet? Ini penting, Bet. Masalahnya, lu kalau kriteria soal masalah cantik dan nggak cantik itu bisa diabaikan. Tapi kalau yang namanya karakter personality, perlu lu masukin. Terus beberapa value yang lu mau nih, lu masukin lah. Dan sebaiknya sih yang 3 ini atau yang 5 ini value ya, value. Ya. Oke. Misalnya gini, bagaimana yang namanya keluarga apa nilai keluarga bagi lu? Buat gua keluarga nggak ada artinya, pokoknya yang udah lewat ah, berarti buat dia nilainya itu. Nah, lu gimana gitu? Itu, Bet. Oke, Kak Sam. Ya, nah kemudian 3 jadi 1 ini Kak Sam. Gimana caranya Kak Sam? Oke, nah 3 jadi 1 ini itu pendekatannya sudah lebih private. Jadi lu boleh bilang sama 3 ini, honestly gue lagi cari pasangan. Kok suaranya Gua pengen kenapa ya? Gue clear. Oke. Oke, mana? Jadi lu boleh ngomong ke 3 ini bahwa lu bilang sama 3 ini bahwa gue lagi cari pasangan. Dan untuk menentukannya, gue nggak mudah untuk mengatakan gue cinta lu, gue mau lu. Boleh nggak kita diskusi? Apa sih pernikahan buat lu gitu? Apa sih keluarga buat lu? Apa sih artinya sebuah keluarga dengan anak-anak dan tatanan? Buat lu, suami itu seperti apa? Lu sama papa lu gimana? Lu sama mama lu gimana? Jadi kalau dia sama papanya, ini sih seleksi mesti dari yang 20. Tapi kalau dia ternyata kita lolos, kita nanya lagi. Ternyata lagi di sini, oh gua nggak suka sama papa gua. Lu dapetin fakta nih cewek nggak hormat sama papanya. Udah lu contreng aja, bos. Kan ada 3, contreng aja 1, udah tinggal 2 tuh. Jadi lu jangan pacarin cewek yang nggak hormat sama bapaknya. Kalau lu wanita, teman-teman di sini, lu lagi mau cari pasangan, dia nggak hormat sama mamanya, coret. Kecuali di dunia nggak ada lagi pria, ya. Lu perlu remedy. Jadi dari 3 ini lu ngobrol. Sorry ya, gue bukannya mau PHP, tapi juga gue boleh dong nanya. Kita dinner yuk, kita ngobrol yuk, gitu. Gue nggak tahu lu atau bukan, tapi gue lagi proses. Dan gue lagi mencari dari beberapa pilihan. Bilang, ngomong aja belak-belakan. Ada yang marah. Oh, marah coret udah. Begitu aja udah marah, coret. Ngapain urusan sama orang suka marah. Begitu aja marah, coret. Belum ada ikatan dan marah-marah ya Kak Sam. Iya, gitu aja udah tersinggung. Oh, Bapak. Ya udah selesai lah lu. Iya. Kan kita belum ngomong apa-apa, masa kan kita udah terbuka sama dia bahwa gue lagi mencari pasangan, gue mencari pilihan, kan boleh dong kita bilang dari pilihan. Dari berapa? Kalau ditanya dari berapa? Ya ada beberapa lah, siapa aja. Masa apa pentingnya lu tahu? Gitu. Kalau dia, gue nggak bersedia jadi gini kandidat. Ya udah coret aja, bayarin makanannya, lu anterin pulang baik-baik, say goodbye. Iya. Kak Sam, mau tanya. Tadi sementara ini kan contohnya tadi kan diajak ngobrol nih Kak Sam. Nah itu masih harus plus ini nggak Kak Sam? Maksudnya betul-betul lihat realnya. Contoh betul-betul main ke rumahnya, lihat hubungan dia dengan orang tua. Iya. Atau masih boleh dijaga jarak, nggak boleh, kita nggak sampai sedekat itu gitu Kak Sam. Oh kita boleh main ke rumahnya, udah mulai kan kita tetap berkawan, kan kita belum bilang I love you, kan kita belum bilang aku mau jadi pacar lu, kan belum. Tetap teman, cuma teman yang memang udah ngobrolin hal-hal yang serius. Tapi kita sekali
Oh, udah. Harus benar. Udah. Namanya pasangan mesti loading, bos. Mesti loading. Ya, jadi kalau ini kalau lu udah lagi kayak gitu, lu perlu datang ke rumahnya bermain. Ajak temen juga datang. Jangan berdua doang. Kalau mau berdua juga nggak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan pernah janji gua I love you, gua mau jadi pacar lu, jangan. Kan kita ngobrol bener-bener jadi berteman, bersahabat. Nah sebenarnya di balik semua proses ini, yang Kasam lagi ajarkan juga bahwa kita perlu belajar bersahabat. Banyak orang nggak ngerti yang namanya berteman, bersahabat, sama berpasangan. Tiga-tiga ini nggak tahu bedanya. Coba deh Albert, sekarang mulai pikirkan. Yang namanya berteman, bersahabat, sama berpasangan, ada nggak kriteria-kriteria yang kita sadari beda? Banyak masyarakatnya nggak punya kriteria yang namanya berteman bedanya apa, sama bersahabat apa, sama yang namanya berpasangan. Iya. Nah kita bilang sama dia, gue bersahabat, gue seneng punya sahabat kayak lu. Ya honestly sih gue lagi jajakin, gue lagi doa, jadi lu juga lagi doa ya syukurlah. Tapi lu jangan terlalu baper ya gitu. Ya kangen sebagai sahabat boleh, kangen sebagai lebih jangan lo, awas lo gitu. Jadi kita, nah ini kemampuan untuk take control kayak gini menurut gue kan cuma orang dewasa yang bisa. Komunikasi asertif itu ya Kasam. Albert kan udah matang, udah dewasa, udah mature lah. Yes. Terima kasih untuk encourage dan promosinya. Terima kasih untuk Nah, ini tambahan item lagi. Berarti komunikasi asertif ya Kasam ya? Maksudnya kan saya kan sebagai edifikator. Edifikator handal. Oke. Enggak. Tapi sampai sini make sense nggak? Sampai sini make sense nggak? Iya. Belum masuk ke dalam pacaran lo. Pacaran tuh tahap ketiga. Kayaknya kita sesinya nggak keburu deh. Sesi ketiga nanti kita bahas lagi deh. Ya. Jadi kalau kita udah memilih satu masuk ke bahasa berpacaran, kita bahas sesi lain ya. Tetap free, non tarif, asal masuk ke ajilah. Ya. Iya. Terima kasih Kasam. Jadi intinya apa namanya seperti proses pendidikan ya. Jadi teori harus praktek gitu. Jadi kasih kesempatan sebelum masuk kepada pacaran, praktek dulu dari apa yang sudah disampaikan malam hari ini gitu. Jadi dikerjakan dulu gitu ya. Kasam, ya jadi rumusan ini sederhana tapi rumit tapi sederhana. Tapi Kasam rangkai ini setelah sekian puluh tahun. Dulu jadi gembala, terus kemudian 20 tahun lagi nggak jadi gembala, Kasam mulai mikir gimana ya sebenarnya anak-anak muda. Menurut Kasam sih seperti itu. Menurut kamu deh, sekarang Albert sama Randy, make sense nggak cara ini? Praktis nggak? Praktis dan make sense Kasam. Maksudnya sesuai dengan apa ya istilahnya antara pengajaran teori dengan prakteknya gitu Kasam. Kalau sementara ini ya di gereja, saya kan juga ngalamin tuh sampai dari yang model nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu tuh. Lalu semakin belajar lagi, semakin takut pacaran, gitu ya Kak Sam. Jadi kalau dulu juga kadang malah kebalikannya, cuman tadi quote-nya aja koleksi, seleksi, baru resepsi gitu. Tapi ya cuman 3 kata itu aja, cuman praktisnya gimana, caranya gimana, nggak ada detailnya, kan? Gitu ternyata. Nah, detailnya yang Kasam kasih menurut kamu gimana? Make sense nggak buat kamu? Bisa nggak diterima? Bisa nggak dilakukan menurut kamu? Bisa, masih bisa. Maksudnya dalam konteks kan pertemanan, persahabatan. Ya memang apa namanya natural, alamiah, lalu kita juga punya ketertarikan sehingga juga masuk akal. Nggak mungkin kita menikah faktor preference dari Tuhan saja gitu ya. Artinya dari kita pun Tuhan juga pasti kasih ketertarikan secara fisik, secara kimia. Maksudnya kita tertarik nafsu dong harus sama dia gitu kan ya. Jadi secara itu ketertarikan sama Tuhannya ada buat di dalamnya ketertarikan preference dari Tuhan tuh ada yang bahwa dia harus seiman, terus dia bertanggung jawab, bahwa dia
nilai-nilainya. Tapi kita wujudkan ke dalam nilai-nilai gitu. Betul. Jangan seperti kalau dia nanti kedip itu arti dari Tuhan. Kalau dia jatuh arti dari Tuhan. Kan. Itu kan bukan preference dari Tuhan Maksud saya tadi kasih keseimbangan gini sih Kak Sam. Maksudnya kan selama ini jadi seolah-olah kita nggak punya hak nih kadang kalau di ekstrim yang pengajaran yang lain Iya, kan. benar. Artinya kan padahal juga nggak masuk akal juga gitu. Yang Kristen nggak mungkin dong menikah dengan sesuatu yang seseorang yang kita nggak tertarik secara Kamu nggak kimia. kenal, kamu nggak pernah dialog, kamu nggak ada rasa kan? Chemistry-nya juga nggak ini. Jadi kamu ketika dialog kan ada terasa dong chemistry-nya dong, gitu kan, cocok nggak cocoknya. Lalu yang pengajaran-pengajaran yang harus bahwa cinta itu buta sehingga kamu perlu mentor, perlu orang tua rohani, kakak rohani, orang tua yang memberi masukan, itu pun juga masih itu tetap perlu tapi lewat konsultasi, jadi bukan sepenuhnya artinya mereka saya yang kan itu tidak bisa dalam konteks apa yang dia sampaikan Kak Sam tadi kan bukan hal yang dipertentangkan, justru itu bisa dipraktiskan gitu. Itu masih punya ruang di situ tadi. Betul kan jadi kamu ceritain pengalaman kamu, ceritain prosesnya, lalu orang tua rohani kamu, kakak rohani doain lah, tapi nggak usah. Ini nggak boleh. Apa urusannya nggak boleh, lu nggak tahu, tapi doain lah, bantu lah gitu. Dan kasih pendapat pun juga lebih ke arah gini. Orang tua rohani lebih ke arah peranannya menenangkan supaya jangan keburu nafsu, jangan nembak dulu sebelum waktunya. Dan membagi informasi tadi yang mengenal tadi tipenya dia atau apa kan juga masih dimungkinkan ada ruang gitu. Benar. Tidak apa istilahnya, kita tidak sedang mempertentangkan kutub dengan kutub ini gitu kan istilahnya. Jadi secara nilai rohaninya ada, secara praktisnya juga kita dapat. Oke, jadi Albert silakan konsultasi sama saya kalau ada calon masuk. Iya. Randy make sense nggak, Randy? Randy make sense nggak? Make sense Kak, dengan maksudnya mungkin dengan dari kriteria terus sampai tadi scanning seleksi nggak ada bertentangan dengan apapun sih ya, dari hal keluarga, dari hal pilihan pribadi, dari pribadi pun istilahnya berdoa ke Tuhan atau apapun kan itu juga pasti di dalam jalur gitu. Jadi so far oke sih. Nah nanti sesudah dari 3 ini menuju 1 ini mulai mengerucut kan, mungkin dari 3 jadi 2 ke 1 ini bukannya PHP, tapi makanya lu janji. Nah nanti ketika sudah mendekati 1 masuk ke prosesnya, kita next discussion lah ya. Itu pinter-pinternya pembicara lah supaya diundang lagi ya. Nah bedanya yang senior sama junior. Tuh bedanya kabar. Oke, iya Kak Sam. Albert baru kali ini gue liatin dia gembira, biasanya dia. Biasanya urusannya yang lain Kak, bukan yang ini. Dia ini hari gak merasa jadi host dia. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini menonton kenarsisan saya. Tadi katanya gitu ya. Cuman dikerjain ya, semoga tidak merasa sia-sia nonton konsultasi gitu ya. Jadi terima kasih loh Kak Sam buat sama-sama seru lah ya. Yang penting kita sama-sama belajar ya. Mungkin Kak Sam juga bisa salah, apa yang Kak Sam katakan belum tentu benar, tapi itu yang terakhir yang Kak Sam simpulkan, dan semoga ini bisa jadi manfaat. Silakan dicoba ya. Saya sebetulnya sempat ngajar sih Kak Sam. Ya mungkin ini kita diskusi di next ya, tapi saya sempat ke praktis-praktis Kak Sam, sampai hal-hal apa yang perlu didiskusikan sampai maksudnya ketika sudah ready. Dia udah ngajar, Ren. Tahu gitu kita yang jadi host, Ren. Jadi nextnya Albert narasumber kayaknya gitu. Karena di pelajaran SMA itu ada Kak Sam, pelajaran tentang pacaran. Jadi saya sampai kasih saran gitu praktis hal detail, misalnya apa aja yang perlu dibicarain gitu, termasuk berapa bersaudara, penyakit yang ada di keluarga, penyakit keturunan. Itu lo yang ngomong, gue yang jadi host. Jadi hal realistis yang perlu dicari tahu, digali lebih lagi gitu sih.
Halo. Ya. Bet, jadi dari 3 ke 1 itu apa yang lu tadi ngomong itu yang bisa dipakai tuh, Bet. Kalau 20 ke 3 nggak bisa dipakai, itu gua kebanyakan discussion-nya. Tapi kalau 3 ke 1 atau 5 ke 1 bisa dipakai. Oke, Kak Sam. Ya, Kak Randy ada yang disampaikan? Nah, Kak. Oke. Makasih teman-teman. Nanti kalau sudah ini diupload maksudnya kan ini tersimpan otomatis di IG. Nah, kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di komen supaya barangkali kita bisa jawab di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih Pak Steven Wibisono, Kevin Salim, Pak Deria, banyak juga yang Pak Bu Meli, Bu Merlin, Bu Melinda, Bu Resda, Pak Lukman, Pak Martin, ya teman-teman yang lain. Ini ada yang nanyanya berat ini soal bapaknya homo, katanya dia punya apa anak, apakah dikatakan ayah yang patut dipuji? Waduh, ora iso jawab aku. Iya. Next kita lanjut. Lanjut kerjain host Kasam kata si Ren. Makasih. Oke, good night ya. Bye. Bye.